Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Apa kabar kalian di malam hari ini? Semoga kabarnya kabar baik ya teman-teman ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-selebar mungkin ya teman-teman ya, selebar-lebarnya. Dan tentunya semangat kurangi sambat. Tetap secangkir kopi harus selalu ada teman-teman untuk menemani kesempatan di malam hari ini ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini untuk Bitcoin cenderung masih stay ya di area 26 ribuan. Dan di sini juga diikuti dengan altcoin ya, dengan kondisi Bitcoin udah mulai hijau, tentunya altcoin juga mengikuti karena kiblatnya adalah Bitcoin gitu teman-teman. Nah, di tengah rekondisi keadaan kripto yang semakin ada sedikit titik terang ya, tapi kita tetap waspada dan hati-hati teman-teman karena informasi yang beredar ya. FTX ini sudah mendapat lampu hijau untuk melakukan likuidasi sekitar 3,4 miliar US dollar ya, mencangkup Solana, XRP, Bitcoin, Ethereum dan masih ada beberapa aset lainnya yang dimana ketika sudah mendapatkan lampu hijau ya tinggal sewaktu-waktu ya teman-teman ya, FTX ini bisa melakukan penjualannya seperti itu. Nah, di tengah keadaan yang seperti itu, Coinex juga terserang ya, Coinex kena hack juga lumayan banyak ya yang kena hack di Coinex teman-teman ya, dananya seperti itu. Oke. Nah, jadi kali ini ada sedikit informasi yang sangat-sangat menarik teman-teman, dan ketika ini semua bisa terjadi ya, namanya kripto kita nggak ada yang tahu masa depannya seperti apa. Ketika ada orang yang prediksinya bagus ya, kita sebagai holder atau army ya aminkan saja ya seperti itu. Dan ketika memang pandangan ini bisa terwujud, yang punya 5 XRP aja bisa menjadi auto sultan gitu teman-teman, apalagi yang punya di atas 5 XRP. Oke, kita lihat untuk presentasi harga XRP dulu. Nah, untuk harga XRP per video ini dibuat ya teman-teman ya, dia berada di area 0,13. Oke, lonjakannya ya, kenaikannya kali ini di area 4815. Untuk volume turun, cuman market cap ada kenaikan 0,66%. Oke, langsung saja kita ke TKP ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi teman-teman. Yang pertama datang dari Uplot ya. Uplot meluncurkan ya, upload atau upload nih ya. Intinya meluncurkan fitur penarikan bank instan untuk XRP. Teman-teman, mantap bukan ya? Jadi platform pembayaran dan pertukaran digital Uplot telah meluncurkan fitur penarikan instan untuk XRP dan lainnya. Oke, langsung ke rekening bank. Nah, jadi langsung ya teman-teman bisa ditarik ke rekening bank. Ini mantap jiwa teman-teman ya. Dukungan-dukungan untuk XRP ini mulai masuk, mulai berdatangan gitu. Meskipun drama daripada XRP dengan SEC ini masih ada potensi berkelanjutan ya. Cuman di sini teman-teman ya, SEC ini selalu mendesak untuk meloloskan banding selanya tersebut. Intinya ingin melakukan banding terus-menerus lah ya. Makanya SEC ini gencar nih ngajuin banding sela gitu teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat bersama di sini fitur baru kami memungkinkan Anda mentransfer dana secara instan langsung ke rekening bank Anda menggunakan kartu debit Anda ya, duit dari Uplot. Mantap jiwa ya. Jadi ini dari akun resminya dan ini valid teman-teman ya. Dan yang informasi berikutnya teman-teman, ini cukup mencengangkan ya, cukup kita aminkan, yang dimana Pundit mengklaim XRP bisa melonjak 2 juta persenan teman-teman, menjadi 10 dolar US dollar, 10.000 US dollar ya, mengutip perayaan dalam penyelesaian CBDC. Nah, apakah secara logika XRP bisa ke 10.000 US dollar? Kalau secara logika nggak mungkin ya, tapi kita berbicara cryptocurrency, nggak ada yang nggak mungkin gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya klaim seperti ini, dengan adanya berita-berita seperti ini, kita sebagai komunitas XRP ya kita aminkan saja teman-teman, meskipun secara logika kok nggak masuk akal ya. Yang penting kita aminkan ya. Setidaknya dia bisa ke 10 dolar, ke 20 dolar, itu udah mantap jiwa bukan ya.
ketika memang bisa nyampe ke 10.000 US dollar, ya itu luar biasa kan seperti itu. Tapi ingat, untuk mencapai harga 10.000 US dollar ini bukan dihitung dengan hitungan bulan ya. Bahkan ini bisa tahunan, 5 tahun ke depan, atau nanti di 2030, 2029, intinya seperti itu. Bukan untuk jangka pendek, untuk long term. Karena gini ya, ketika SRP ini memang bisa 10.000 US dollar, kan berarti dia harganya lebih tinggi dari Ethereum dong ya. Berarti ya tidak menutup kemungkinan, karena top nomor 2 CMC ya sekarang kan diduduki Ethereum, itu silih berganti sebenarnya ya. Dulu sebelum Ethereum juga ada historinya seperti itu teman-teman. Jadi peringkat 2 sampai ke bawah ya teman-teman. Kalau peringkat 1 belum ada penggantinya, masih tetap Bitcoin ya kan. Nah, kalau peringkat 2 ke bawah teman-teman, historinya ini silih berganti ya, silih berganti teman-teman. Ya tidak menutup kemungkinan ya bisa ngalahin harga Ethereum, ya berarti akan menduduki presentasi kedudukan nomor 2 di bawah Bitcoin gitu. Oke, jadi influencer komunitas SRP dengan nama samaran Bitfrontz percaya bahwa SRP seharga 10.000 US dollar adalah kesimpulan yang logis mengingat pasokan aset dan peran potensi dalam penyelesaian CBDC. Oke, dia membahas tentang kenapa 10.000 ini sangat potensial, sangat mungkin dan sangat logis menurut orang ini. Ini mengikuti dengan jumlah pasokan juga teman-teman ya, dan dikaitkan dengan penyelesaian CBDC. Nah, jadi di sini Bitforex membuat pernyataan tersebut dalam tweet baru-baru ini, memicu beberapa tanggapan dalam komunitas SRP. Influencer mengklaim bahwa SRP direncanakan untuk menyelesaikan transaksi CBDC dan harganya secara logis dapat mencapai ke 10.000 US dollar atau lebih. Nah, para ahli memuji CBDC lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal dibandingkan sistem pembayaran tradisional, teman-teman ya. Namun penggunaan CBDC dapat menjadi sebuah tantangan karena mereka mungkin tidak dapat dioperasikan satu sama lain atau dengan infrastruktur yang ada. Nah, jadi harus mencari alternatif lainnya. Nah, alternatifnya apa? Beberapa pakar telah memposisikan XRP ini sebagai alternatif ya, sebagai opsi yang layak untuk tantangan interoperabilitas ini. Nah, Ripple sudah memanfaatkan SRP untuk produk likuiditas sesuai permintaan ODL untuk mengatasi masalah ini. Upaya perusahaan dalam menggunakan SRP untuk memfasilitasi penyelesaian lintas batas yang efisien sangat revolusioner. Oke, mantap ya. Nah, dalam perangkat pembuat kebijakan CBDC yang dirilis pada Januari 2020, Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa SRP dan GPM, teman-teman ya, GPM Coin adalah aset kripto paling relevan untuk penyelesaian grosir CBDC. Nah, jadi menurut Bit4Coins, SRP ini pada dasarnya juga dapat bertindak sebagai jembatan bagi CBDC, memungkinkan transfer yang efisien dan likuiditas tinggi antara berbagai mata uang digital. Namun ya, dia yakin pasokan aset sebesar 100 miliar mungkin tidak cukup untuk ini. Oke, kita berbicara supply ya teman-teman. Supply SRP ini memang 100 billion, yang di lock di escrow ini masih sekitar 45 sampai 50 billion yang masih di lock ya, yang belum beredar teman-teman. Yang udah beredar ya hampir bisa dikatakan separohnya atau hampir menyentuh separohnya gitu ya. Nah, jadi menurut influencer ini teman-teman, berpendapatan bahwa kelangkaan ini menjadi pertanda baik bagi harga SRP untuk mengimbangi terlalu langkanya transaksi CBDC. Harga SRP bisa semakin meroket berdasarkan logika ini ya. Bitfrontz percaya bahwa senilai 10.000 US dollar adalah kesimpulan yang logis. Ingat ya, kalau memang CBDC mau menggunakan SRP ini ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan sih harganya mungkin kalau ke 10.000 US dollar ini cukup jauh perjalanannya teman-teman. Tapi kalau mungkin di 100 dolar ya, 50 dolar atau 10 dolar masih oke teman-teman ya. Jadi maka dari itu buat teman-teman semua ya, minimal kita punyalah 5 SRP untuk 5 tahun ke depan ya kan, atau 10 tahun ke depan ya, atau sampai bulan berikutnya. Setelah ini kan bulan nanti 2025, dan bulan berikutnya itu kan di bawah tahun 2030 gitu teman-teman ya. Berarti 5 tahun ke depan lah ya. Seperti itu. Siapa tahu harga daripada SRP ini memang bisa ke ribuan dolar ya kan, atau ke 50 dolaran gitu teman-teman, seperti itu ya. Ingat, target daripada SRP ini ya untuk menggeser sistem SWIFT. Nah, sistem SWIFT yang digunakan perbankan ini ya teman-teman ya.
Jadi tujuan daripada SRP adalah merangkul perbankan untuk menggunakan teknologinya SRP sebagai ranah pembayaran lintas batas ya. Jadi targetnya perbankan teman-teman ya. Ketika targetnya perbankan dan digunakan sebagai alat apa ya transaksi CBDC, ini yang akan membawa presentasi lonjakan yang cukup signifikan ke depannya untuk si XRP ini teman-teman. So ya jangan berharap dalam waktu singkat kita jadi bisa memiliki uang banyak teman-teman, tapi untuk long term. Oke, mungkin ini sedikit informasi yang cukup menarik ya, dan kita aminkan saja sebagai pemegang koin SRP dan salam cuan.